Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan keberkahan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita sampai pada kesempatan kali ini kita masih berada dalam kenikmatan Islam dan sekaligus kenikmatan iman. Dan mudah-mudahan kedua kenikmatan itu akan senantiasa menetap dalam diri kita dan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Yang kedua, salam serta sholawat semoga tetap terlimpah pada junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan keteladanan yang berasal dari Rasulullah SAW 14 abad yang lampau masih menginspirasi kehidupan kita. Kita berusaha untuk mengambil contoh nyata dari kehidupan beliau, kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita dan menjadi spirit yang terus melekat dalam jiwa dan diri kita. Mudah-mudahan kita pun bisa lahir menjadi sosok teladan bagi masyarakat yang ada di sekitar kita untuk mendukung dakwah yang kita lakukan. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Dalam kesempatan perkuliahan kali ini kita akan bicarakan tentang perkembangan peradaban Islam di Andalusia. Ada beberapa persoalan yang akan kita bicarakan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan bicarakan tentang masuknya Islam ke Andalusia. Kemudian pada bagian berikutnya, kita akan membicarakan tentang kemajuan intelektual seperti apa sajakah yang sudah dicapai oleh masyarakat Islam di Andalusia. Kemudian pada bagian yang ketiga, kita akan bicarakan tentang kemajuan fisik yang terjadi di Andalusia. Kemudian pada bagian yang keempat kita akan bicarakan faktor-faktor pendukung kemajuan peradaban dan pada bagian yang kelima kita akan bicarakan kenapa kemudian Andalusia mengalami kemunduran bahkan pada akhirnya mengalami kehancuran. Kemudian pada bagian yang keenam kita akan bicarakan tentang pengaruh peradaban Islam di Andalusia terhadap kebangkitan Eropa. Oke, pertama, mari kita mulai perkuliahan kita. Pada bagian awal, kita akan bicarakan tentang masuknya Islam ke Andalusia. Jadi, masuknya Islam ke Andalusia ini tidak lepas dari peranan Musa bin Nusair. Jadi, pada saat itu, sekitar tahun 711, dia mengutus seorang panglima yang bernama Tariq bin Ziyad untuk memimpin 7.000 tentara Islam menyeberangi Selat Gibraltar menuju ke Andalusia. Jadi, mereka kemudian berada di satu gunung atau berada di satu bukit yang pada masa berikutnya itu kemudian dikenal sebagai Jabal Tariq atau Gibraltar gitu ya. Jadi di gunung inilah kemudian Tariq bin Ziyad berusaha untuk memberikan semangat kepada 7.000 pasukannya agar mereka mampu mendapatkan kemenangan dalam peperangan. Karena sebelumnya Tariq bin Ziyad sudah mendengar informasi yang berasal dari Telik Sandi bahwa pasukan yang akan dihadapi ini adalah pasukan yang memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan pasukan yang dia pimpin. Saat itu dia mendapatkan informasi bahwa jumlah dari pasukan musuh itu kurang lebih adalah 100.000 tentara yang dipimpin oleh Raja Roderick. Sementara pasukan yang dia pimpin hanya 7.000. Karena itu maka dia berusaha untuk memompa semangat dari pasukannya sedemikian rupa. Dan ternyata dia berhasil memberikan motivasi dan sekaligus menaikkan moralitas pasukannya. Hal ini terbukti 100.000 tentara Visigot yang berada di bawah kepemimpinan Raja Roderick ternyata kemudian berhasil dikalahkan. Setelah kekalahan dari Roderick inilah, kota Toledo itu kemudian berhasil ditaklukkan pada tahun yang sama. Sebagian pasukan yang berada di bawah Panglima Muhidz Arumi itu kemudian mengambil jalan lain dan berhasil menundukkan Cordoba. Pada 1 tahun kemudian, yaitu tahun 712, Musa bin Nusair yang sebelumnya mengutus Panglima Tariq bin Ziyad, dia kemudian ikut serta dalam penaklukan. Dia kemudian menyusul pasukan Tariq dengan membawa serta 18.000 pasukan. Kota Medina, Sidonia, Mertola, dan Seville itu kemudian berhasil ditaklukkan. 1 tahun berikutnya, yaitu tahun 713 Masehi, Abdul Aziz bin Musa kemudian mengambil alih kota Jain, Murcia, Granada, dan Sagunto. Kemudian tahun 714, ekspedisi Andalusia Tenggara dimulai.
Jadi kota Evora, Santarem, Coimbra berhasil ditaklukkan. Kemudian 2 tahun berikutnya, yaitu tahun 716, kota Lisbon berhasil ditaklukkan, dan 1 tahun berikutnya, tahun 717, kota Cordoba kemudian dijadikan sebagai ibu kota. Tahun 790, seluruh Andalusia, jadi saat itu benar-benar jatuh ke tangan umat Islam. Apa yang menyebabkan faktor pembebasan Andalusia ini berjalan secara mudah? Ada 2 faktor yang perlu kita bicarakan di sini. Yang pertama adalah faktor eksternal yang berasal dari luar Muslim, dan yang kedua adalah faktor internal yang berasal dari kalangan Muslim. Faktor eksternal itu terdiri dari kondisi politik Spanyol yang saat itu terbagi dalam beberapa negara kecil. Negara-negara kecil ini ternyata memang tidak memiliki persatuan yang kuat di antara mereka. Mereka hanya dipertemukan dengan berbagai kepentingan, dan ketika kepentingan itu selesai, maka persatuan yang mereka miliki tidak lagi memiliki arti. Kemudian penguasa Gotik bersikap tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut oleh rakyatnya. Termasuk diantaranya adalah agama yang dianut oleh kalangan Yahudi. Karena itu maka tidak mengherankan ketika penaklukan pertama kali dilakukan oleh umat Islam pada masa itu, jadi kalangan Yahudi termasuk di antara umat yang kemudian ikut membantu peperangan yang dilakukan oleh umat Islam. Selain itu, faktor lemahnya tentara Roderick juga turut menentukan. Jadi tentara yang dimiliki oleh Roderick yang berjumlah 100.000 orang itu, sebagian besar terdiri dari budak yang tertindas, sehingga mereka tidak memiliki semangat untuk melakukan peperangan. Apalagi dihadapkan dengan tentara Muslim yang saat itu memiliki spirit yang sangat tinggi, dan mereka memiliki moralitas yang baik untuk berperang. Mereka pada akhirnya berhasil dengan sangat mudah dihancurkan. Selain itu, di kalangan masyarakat Andalusia saat itu muncul sistem kelas, di mana masyarakat itu dibeda-bedakan berdasarkan kasta atau agama yang mereka miliki. Salah satunya diantaranya adalah orang Yahudi yang saat itu sangat tertekan. Jadi ketika mereka saat itu berada di Andalusia, mereka diperlakukan sangat buruk. Karena itu maka begitu umat Islam saat itu kemudian berusaha untuk membebaskan Andalusia, mereka kemudian mengadakan persekutuan dengan umat Islam dan memberikan bantuan kepada perjuangan kaum muslimin. Selain itu, kondisi ini juga diperparah dengan perekonomian yang tidak stabil dan nyaris lumpuh. Selain kondisi eksternal yang berasal dari luar umat Islam ini, yang berasal dari Andalusia sendiri, jadi saat itu umat Islam juga memiliki beberapa kondisi internal yang mendukung. Di antaranya, umat Islam pada masa itu memiliki pemimpin-pemimpin yang berkarakter kuat. Selain itu, tentara yang dimiliki oleh umat Islam juga sangat kompak, mereka bersatu dan penuh percaya diri. Selain itu, dalam memperlakukan penduduk setempat, jadi umat Islam sangat menonjolkan toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong. Hal ini tentu memberikan rasa kagum tersendiri kepada masyarakat Andalusia. Mereka kemudian bersimpati kepada umat Islam, kepada penguasa baru yang berada di wilayah mereka. Ketika kita membicarakan tentang peradaban Islam di Andalusia, maka kita akan membicarakan ini dalam pembagian atau pembabakan menjadi beberapa periode. Pertama adalah periode yang ke-1, yang berlangsung antara tahun 711 sampai 755 Masehi. Dalam masa ini, Spanyol berada di bawah kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di kota Damaskus. Dalam masa pemerintahan Bani Umayyah yang berada di Damaskus ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum sepenuhnya tercapai dengan sempurna. Saat itu masih banyak gangguan-gangguan yang terjadi, baik itu berasal dari dalam maupun berasal dari luar Andalusia. Pada masa ini, umat Islam di Spanyol juga belum berkonsentrasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam bidang peradaban dan kebudayaan. Periode pembangunan peradaban dan kebudayaan ini baru dimulai ketika Abdurrahman Ad-Dahil saat itu ke Spanyol, yaitu pada tahun 755 Masehi. Kemudian berikutnya kita masuk ke periode kedua, yang berlangsung antara tahun 755 sampai tahun 912 Masehi. Pada saat itu, umat Islam di Spanyol sudah mulai memperoleh kemajuan-kemajuan, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Abdurrahman Ad-Dahil mendirikan Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah di kota-kota besar yang ada di Spanyol. Sekolah-sekolah ini bukan hanya diakses oleh kalangan Muslim,
tapi sekolah ini juga bisa diakses oleh berbagai kalangan dari umat agama lain. Bahkan bukan hanya berasal dari Andalusia, tetapi orang-orang yang kemudian mengaksesnya juga berasal dari kota-kota lain yang ada di Eropa atau negara-negara lain yang ada di Eropa. Kemudian Hisam yang pertama berhasil menegakkan hukum Islam dalam wilayah pemerintahan. Hakam yang pertama ini juga berhasil memperbaharui bidang kemiliteran. Kemudian Abdurrahman Al-Aus itu kemudian berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian berikutnya kita masuk ke periode yang ketiga, yaitu berlangsung antara tahun 912 sampai tahun 1013 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman yang ketiga yang diberi gelar sebagai An-Nasir, sampai kemudian munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Mulukut Tawaif. Khalifah-khalifah besar yang memerintah dalam periode ini itu setidaknya ada 3 orang. Yang pertama adalah Abdurrahman An-Nasir yang memerintah antara tahun 912 sampai 960 Masehi. Kemudian yang kedua adalah Hakam yang kedua yang memerintah tahun 961 Masehi sampai 976 Masehi. Dan berikutnya adalah Hisham yang kedua, yang memerintah tahun 976 Masehi sampai tahun 1009 Masehi. Dalam periode ini, umat Islam di Spanyol mengalami puncak kemajuan, kejayaan, dan sekaligus menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah yang ada di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir bahkan kemudian mendirikan satu pusat peradaban, satu pusat keilmuan, yaitu Universitas Cordoba dalam periode yang ketiga ini. Berikutnya kita masuk dalam periode keempat yang berlangsung antara tahun 1013 sampai tahun 1086 Masehi. Saat itu Spanyol sudah mulai terpecah menjadi 30 negara kecil yang berada di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau dikenal dengan sebutan Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordoba, Toledo, dan lain sebagainya. Jadi salah satu negara yang cukup besar pada saat itu adalah Abbadiyah yang ada di Sevilla. Jadi di sini umat Islam saat itu sudah mulai terpecah belah. Mereka kemudian sudah mulai mendirikan negara-negara kecil. Jadi secara otomatis mereka menjadi lemah. Jadi dibandingkan pada masa sebelumnya ketika mereka masih menjadi satu kesatuan. Berikutnya kemudian kita masuk ke periode kelima. Dalam periode kelima ini umat Islam di Spanyol meskipun masih dalam keadaan terpecah belah dalam beberapa negara, tapi ada 2 kekuatan yang cukup dominan pada masa itu, yaitu kekuatan yang berada di bawah dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf bin Tasfin di Afrika Utara tahun 1062 Masehi. Dia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh. Dia kemudian masuk ke Spanyol atas undangan penguasa Islam yang ada di sana, yang telah memikul beban berat karena mempertahankan negerinya dari serangan orang-orang Kristen. Tahun 1238, kota Cordoba jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Sevilla jatuh pada tahun 1248 Masehi. Seluruh Spanyol kecuali Granada pada akhirnya kemudian lepas dari kekuasaan Islam. Kemudian dalam periode ke-6 yang berlangsung tahun 1248 sampai tahun 1492 Masehi, umat Islam saat itu hanya berkuasa di daerah Granada yang berada di bawah kepemimpinan dinasti Bani Ahmar. Jadi kekuasaannya berlangsung tahun 1232 sampai tahun 1492 Masehi. Kepemimpinan umat Islam yang berada di Granada ini merupakan pertahanan terakhir di Spanyol. Karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan yang terjadi di antara mereka, maka umat Islam pada akhirnya dari waktu ke waktu semakin melemah. Kekuasaan Islam ini pada akhirnya itu kemudian berakhir tahun 1492 Masehi. Saat itu mereka dihadapkan pada 2 pilihan, jadi mereka masuk ke dalam agama Kristen atau mereka pergi meninggalkan Spanyol. Pada tahun 1609 Masehi boleh dikatakan saat itu tidak ada lagi umat Islam yang berada di wilayah Andalusia ini. Apa yang kemudian menjadi pendukung kemajuan umat Islam ketika mereka saat itu menguasai Andalusia? Ada beberapa persoalan yang bisa kita bicarakan di sini. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan yang dimiliki oleh umat Islam diantaranya saat itu. Jadi umat Islam memperlakukan umat Kristiani dan Yahudi dengan bijak dan adil. Karena itu maka tidak mengherankan
Ketika umat Islam datang pertama kali di Andalusia, mereka mendapatkan sambutan dari rakyat. Karena selama kehidupan mereka, jadi mereka selalu mendapatkan penindasan dari raja-raja yang ada di Andalusia. Padahal raja-raja itu memiliki agama yang sama dengan mereka. Karena itu, maka tidak mengherankan, begitu umat Islam kemudian masuk ke wilayah Andalusia ini, mereka dielulukan oleh masyarakat. Jadi mereka hadir sebagai pembebas yang akan memperbaiki kualitas hidup yang mereka miliki. Selain itu, pemerintahan Islam yang ada di Andalusia juga memberikan dukungan yang cukup kuat terhadap kemajuan sektor perdagangan dan pertanian. Selain itu, mereka juga mengembangkan seni rupa. Jadi salah satu seni rupa yang berkembang di Eropa saat itu, salah satunya dikaitkan dengan keberadaan kaligrafi dan yang lain. Kemudian umat Islam juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Boleh dikatakan umat Islam pada saat itu menjadi guru bagi Eropa. Yang kalau kita membaca dalam beberapa risalah, misalnya salah satu risalah yang ditulis oleh seorang yang melakukan perjalanan, jadi ke Eropa pada masa itu, yaitu Ibnu Fadlan yang diutus oleh Bani Abbasiyah untuk berkunjung beberapa negara Skandinavia. Di sana digambarkan bahwa masyarakat Eropa pada masa itu, mereka adalah masyarakat yang belum terlalu mengenal peradaban. Jadi mereka belum mengenal sanitasi, mereka belum mengenal kemajuan, mereka belum mengenal tulisan dan seterusnya. Jadi di situ bahkan digambarkan sebagian dari masyarakat Eropa itu masih memiliki karakteristik yang barbar. Mereka masih memiliki karakteristik yang primitif. Jadi kalau dibedakan antara peradaban Islam dengan peradaban yang ada di Eropa, maka jauh sekali jarak dari kedua peradaban ini. Kemudian di bawah pemerintahan Abdurrahman Al-Ghawiti, tentara Islam pernah menyerbu Prancis Tengah. Akan tetapi kemudian tertahan di Tours sekitar 120 mil dari kota Paris. Beberapa pulau yang ada di lautan Mediterania, seperti Majorca, Corsia, Sardinia, Kreta, Rhodes, Siprus, dan Sisilia, itu kemudian berhasil ditundukkan oleh umat Islam. Jadi tunduknya beberapa pulau yang ada di Mediterania ini, mau tidak mau itu memberikan sumbangan kemajuan tersendiri kepada umat Islam pada saat itu. Selain itu, ada beberapa kemajuan fisik dan ilmu yang bisa diperoleh dari peradaban Andalusia ini. Jadi di antaranya saat itu, kota Cordoba itu kemudian dibangun menjadi sebuah kota metropolitan yang ada di Eropa pada masa itu. Jadi dalam masa sekitar abad ke-10, penduduk Cordoba saat itu berjumlah 500.000 jiwa. Jika dibandingkan dengan penduduk Paris, maka sangat jauh sekali, karena penduduk Paris saat itu jumlahnya hanya sekitar 38.000 jiwa saja. Di kota Cordoba sendiri itu mempunyai 700 masjid, ada 70 perpustakaan dengan 500.000 manuskrip, dan perpustakaan itu memperkerjakan staf peneliti, ilmuwan, dan penjilid buku. Selain itu, di kota Cordoba ini bisa ditemukan ada sekitar 900 pemandian umum. Kemudian di sana ada instalasi lampu jalan yang pertama kali di Eropa. Jadi kalau dibandingkan dengan beberapa kota di Eropa lainnya, seperti misalnya di Inggris, maka pada malam hari Inggris itu adalah kota yang seperti kota mati. Karena jalanan itu begitu gelapnya, dan ketika turun hujan, jalanan itu biasanya sangat becek. Jadi hal ini sangat jauh berbeda gambarannya ketika dibandingkan dengan Cordoba, yang saat itu menjadi mercusuar peradaban Islam di wilayah Eropa atau di wilayah Barat. Kemudian apa saja yang menyebabkan kemunduran dari umat Islam itu terjadi? Ada beberapa penyebab masyarakat Islam saat itu pada akhirnya mengalami kemunduran. Jadi yang pertama, dari waktu ke waktu, pemerintahan Islam pada saat itu semakin lemah. Dan mereka dari waktu ke waktu juga semakin jauh dari pengamalan agama. Jadi pembelajaran terhadap Al-Quran dan Sunnah itu pada akhirnya kemudian mulai diabaikan. Selain itu, di kalangan umat Islam sendiri, itu terjadi perpecahan dan konflik internal. Jadi diantaranya karena perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan yang berlangsung dari waktu ke waktu, mau tidak mau kemudian melemahkan umat Islam sendiri. Karena sumber daya yang dimiliki terlalu banyak untuk digunakan dalam konflik yang bersifat internal. Selain itu, banyak dari kalangan umat Islam yang mereka tidak lagi terlalu memperhatikan persoalan yang berkaitan dengan agama. Mereka murtad karena menikahi wanita-wanita non-muslim. Selain itu, pembangunan ekonomi pada akhirnya yang sebelumnya pernah menjadi salah satu sokok guru peradaban Islam yang ada di Eropa, pada akhirnya kemudian mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakstabilan di kalangan masyarakat bawah. Selain itu, saat itu,
Jadi umat Islam yang ada di Andalusia mengalami keterpencilan karena mereka merupakan, jadi saat itu umat Islam berada di satu-satunya wilayah Eropa yang sangat jauh dari pusat peradaban Islam yang lain yang ada di Arabia. Saya kira itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diperoleh dari perkuliahan ini. Selanjutnya silahkan Anda semua nanti, saudara-saudara semua bisa belajar dari berbagai sumber yang lain. Anda bisa mengakses dari berbagai buku, Anda bisa mengambil manfaat dari sumber-sumber yang berasal dari internet, agar saudara-saudara nanti bisa mendalami persoalan ini. Terakhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali ada kesalahan atau kekeliruan yang terjadi selama perkuliahan ini. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.